tersebut. Tetapi kita temuin di sini ternyata di Alkitab ada salah satu tokoh yang berbohong. Apakah kita kontradiktif? Iya. Coba tanggung jawab dulu. Iya. Nah dari situ kita lihat ternyata bukan masalah bohong ini, Iya. tapi masalah alasan dia berbohong sebenarnya. Teolog, teologi berbicara Teologi. Mantap. Hari ini kita mau bahas apa ya tentang teologi? Diam. Oke, hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang menarik banget karena kita tahu ya orang Kristen itu sebenarnya nggak boleh berbohong, karena hukumnya jelas, hukum Taurat, jarang membunuh, jangan bersaksi dusta. Nah itu jelas banget bahwa orang Kristen itu dilarang untuk yang namanya berbohong. Tetapi yang kita temui sekarang dan kita juga banyak orang yang berpikir ini ada bohong untuk kebaikan dan kita nggak setuju untuk hal itu, benar ya? Oke. Iya kan, kalau basicnya nggak boleh bohong lah. Intinya nggak boleh bohong dalam alasan apapun. Iya. Kalau bohong demi kebaikan, kalau dia bohong selingkuh demi kebaikan biar gak putus kan lu nggak bagus juga kan? Iya, nggak bagus juga. Iya. Benar. Makanya kita mau bahas tentang hal tersebut. Tetapi kita temuin di sini ternyata di Alkitab ada salah satu tokoh yang berbohong. Wah, kontradiktif dong Iya, seru nih. Hukum Taurat bilang jangan berbohong, Iya. jangan susah. Iya. Tapi ada satu tokoh Alkitab yang Ternyata dia berbohong tapi diberkati bohongnya. Diberkati. Apakah kita kontradiktif? Iya. Apakah Alkitab bisa dipercaya atau Nah, gimana? benar. Oke, coba tanggung jawab dulu. Iya. Kok saya Gue buka ayatnya dulu kali ya. Oh iya benar. Ya, boleh. Ini dalam Yosua 2. Dua. Nah, tadi konteksnya kan orang percaya itu nggak boleh berbohong. Tetapi Benar. Yosua 2 bilang kayak gini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang itu kepada Rahab mengatakan bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh kota ini. Ini konteksnya adalah Yosua dan para pengintai itu ngumpet di rumahnya di Rahab gitu ya. Siapa Rahab itu? Rahab itu seorang pelacur di kota Yeriko. Nah perhatikan, tapi Rahab bilang ini, tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu berkata, lah iya, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Jadi dengan kata lain, dia nggak ngasih tahu tuh bahwa sebenarnya di dalam udah ada orang-orangnya gitu. Tapi dia bilang, ya dia datang, tapi gue nggak tahu dari mana mereka. Dia gitu. bohong si Rahab nih. Jatuhnya Nutupin. ini adalah sebuah kebohongan gitu. Tetapi yang anehnya bahwa kita lihat bahwa Rahab ini satu ketika Yeriko diserbu diselamatkan. Dan ternyata dia itu berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa gue bilang berkenan? Karena keturunan daripada keturunan daripada Rahab itu keturunan itu akan melahirkan seorang Mesias yaitu Yesus Kristus. Kita bisa lihat di Matius 1. Gitu kan? Nah, ini gimana? Kok jadi kontradiksi kayak gini? Iya. Gitu. Apakah ini mengguncang iman? Sih, kebohongan tuh nggak boleh ya. Berarti apakah boleh berbohong demi kebaikan? Kebaikan nih. Apa ada alasan ini? Iya. Nah, gimana Bapak Billy? Langsung ke saya nih. Langsung. Oke. Nah ini gue ngambil dari bukunya Norman Geisler. Dia seorang siapa? Seorang apa? Dia teolog. Iya, profesor etika. Prof. Nah dia ini memaparkan ada 6 pandangan etika utama. Cuman gue nggak ngomong 6-6-nya nih. Gue ngomong yang langsung kedua aja deh. Ya ini kan berarti ada kayak kontradiktif antara 10 perintah Allah istilahnya dan apa yang tertulis apa yang diceritakan di dalam Alkitab nih. Khususnya Rahab ini. Seakan-akan tuh pandangannya ada tabrakan gitu ya. Nah, mungkin akan jadi tabrakan kalau kita menganggap kalau semua berbohong itu salah. Nah, itu disebutnya kalau si Norman itu bukan Norman yang buat, tetapi pandangan itu disebut absolutisme total. Nah, absolutisme total dia berkata ada banyak hukum yang tidak saling bertentangan. Intinya di dalam kata absolutisme total ini berbohong udah pasti salah. Alasannya apapun pasti salah. Iya.
Istilahnya kayak gitu, lo mau berbohong demi nyelamatin orang, berbohong demi ini, itu udah pasti salah, dia bilang kayak gitu. Istilahnya kayak gitulah ya. Karena bagi dia itu apa sih namanya? Bukan soal hasil lah intinya, tapi prosesnya gitu loh. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, tetapi ada namanya absolutisme bertingkat. Yang kedua nih. Nah, absolutisme bertingkat itu bukan ngomong hukum mutlak, tapi bicara tentang ada hukum yang lebih tinggi. Jadi dari absolutisme bertingkat ini berbohong itu ada kalanya benar. Gitu. Nah kalau yang tadi total itu kan udah pasti salah nih. Salah. Alasannya apapun. Berarti Rahab salah nih berarti. Rahab salah tuh. Rahab salah. Mestinya mungkin kalau dari absolutisme total ini, lu bisa punya cara lain untuk nggak berbohong. Iya. Gitu loh. Ya. Iya benar-benar. Nah tetapi kalau bertingkat ini, berarti Rahab nggak salah. Rahab nggak salah. Kenapa? Karena ada hukum yang lebih tinggi. Nah itu hukum apa tuh berarti? Itu gue bentar, bisa dibilang gini gak sih? Kita kalau di lampu merah nih kan harus berhenti. Iya kan? Iya. Hukumnya harus berhenti. Iya. Tapi kalau di lampu merah itu ada polisi, dan walaupun lampu merah tapi polisi suruh jalan, kita pasti jalan tuh. Jalan. Itu nggak melanggar dong berarti. Enggak dong, kan polisinya yang Polisi yang nyuruh. Iya di atas lampu merah ada polisi. di atas lampu merah ada. Ada hukum yang lebih tinggi. Karena sering polisi. Analoginya bisa dibilang gitu. Bisa aja sih. Karena presiden lewat kan atau ambulan lewat gitu. Good. Itu ambulan lewat. Kan harusnya lampu merah tuh berhenti. Iya. Apapun alasannya harusnya Harus berhenti. Kalaupun Iya. nggak berhenti, bahkan lewat garis gitu Ya. pun melanggar. Tapi ada pengecualian. Oke. Pengecualiannya salah satu ambulan. Presiden. Karena itu udah diundang-undangkan tuh. Iya. Ambulan bisa turun. Bahkan ambulan bisa ngalahin presiden lewat kan. Nah, Iya. itu. Kecuali kalau ambulan yang bawa golok waktu itu nggak bisa tuh. Atau pemadam kebakaran, mobil nomor 1. Ya itu Iya. harus di itu. Terus Bil. Itu bertingkat ya. Nah, jadi dari pandangan yang bertingkat ini ada hukum yang lebih tinggi. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, Alkitab ini ngajarin yang mana? Nah ya. Nah, yang itu. total kah? Atau yang bertingkat? Nah. Gitu. Nah, cuman memang kalau kita lihat dari kenyataan di Alkitabnya juga gitu ya, dan memang dari pandangan si Norman ini, dia mendukung tentang Alkitab mengajarkan kita absolutisme yang bertingkat. Absolutisme yang bertingkat. Nah makanya kenapa? Karena kalau kita lihat Rahab, terus juga apa tuh yang waktu ngelahirin bidan-bidan di Mesir. yang nyelamatin Musa, Iya. Padahal waktu itu Firaun nyuruh Udah diperintah tuh. bunuh semua anak Keluar, laki-laki keluar dari Yahudi, rahim, sembelih. yang selamat boleh cuma perempuannya aja. Iya. Nah tapi kan bidan-bidannya apa? Nggak mengikuti perintah Iya. Firaun. Justru dia bilang, dia berbohong di situ. Dia bilang Benar. enggak, emang kuat-kuat aja mereka. Iya. Nah tapi kita lihat di situ di Keluaran 1 itu, justru karena dia menyelamatkan dengan berbohong, Tuhan malah memberkati Beda. Iya. bidan-bidan itu. Nah dari situ kita lihat ternyata bukan masalah bohongnya nih, Iya. tapi masalah alasan dia berbohong sebenarnya. Kalau kita lihat di Alkitab situ, alasan dia berbohong itu bukan untuk keegoisannya dia. Betul nggak? Oke. Bukan untuk kesenangan dia pribadi, Iya. tapi untuk menyelamatkan. Terutama menyelamatkan apa? Umatnya Tuhan. Iya. Nah di sini kita lihat ada hukum yang lebih tinggi, di mana hukum itu saat kita menjalankan hukum yang lebih tinggi, konsekuensi yang terjadi dari Tuhan itu justru nggak ada. Iya. Gitu. Contohnya apa? Rahab. Itu siapa? Bidan-bidan Iya, itu. diberkati kan dua-duanya. Malah diberkati dua-duanya. Dua-duanya diberkati. Nah gitu. Jadi ya kalau dari kita lihat faktanya, justru yang Alkitab ajarkan itu absolutisme bertingkat. Gitu, dimana kita boleh melanggar hukum yang lebih rendah dibandingkan hukum yang lebih tinggi. Nah sebenarnya ini bisa jadi apa namanya, paling gampang gini lah, kita kalau di zaman sekarang ya tentang absolutisme bertingkat ini, penyelundupan itu kan udah pasti salah. Di negara manapun yang namanya menyelundupkan barang, nyelundupin orang, itu salah dong. Iya. Nah tapi pertanyaan, kalau kita nyelundupin Alkitab gimana? Iya. Untuk penginjilan, apakah itu jadi salah? Enggak salah. Bener nggak? Contoh salah satu negara-negara yang melarang kekristenan. Iya, Cina. Iya kan, Cina contohnya. Banyak kan orang nyelundupin Alkitab. Iya, Andrew siapa lupa Andrew siapa? Iya, nyelundupin Alkitab. Padahal Injil dilarang. Iya. Itu sebuah kejahatan mungkin kalau di sana adanya agama. Nah tapi
nyelundupin Alkitab, tetap memberitakan Injil, melanggar perintah dari pemerintah untuk menjalankan perintah Tuhan. Nah, pertanyaannya itu apakah itu salah? Ya kan? Iya. Nah, jadi teman-teman bisa menilai sendiri lah. Gitu guys, kalau penjelasannya. Tapi dari yang tadi yang menyelundupkan Alkitab pada akhirnya jadi revival di Cina tuh. Iya. Ya kan, pada akhirnya pemerintah tuh sadar ada ayat yang dimana kita ini harus menghormati pemerintah, dan pada akhirnya diperbolehkan, ada gereja-gereja yang diperbolehkan pada akhirnya di Cina kan. Iya. Nah berarti dengan kata lain kayak penyelundupan itu ya sebenarnya nggak salah gitu loh. Iya, Secara makanya hukum yang lebih tinggi ya. kalau kita lihat ya dari perspektif rohani, udah pasti kita harusnya lebih menuruti perintah Tuhan. Bukan perintah manusia yang melanggar perintah Tuhan. Betul. Gitu. Berarti patokannya bukan kebaikan pribadi ya, kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Tapi mungkin kalau ini harus lebih tricky orang-orang ya. Nah, cuma kan yang jadi pertanyaannya kalau sekarang nih, konteks sekarang nih, bagaimana kita tahu itu kehendak Tuhan atau enggak? Iya, standarnya tuh apa? Maksudnya gue gak mau cerita gitu. Maksudnya jangan sampai ntar marah lagi putusin gue gitu. Akhirnya bohong deh. Maksudnya jangan sampai podcast ini jadi sebuah pembenaran buat mereka berbohong gitu. Pokoknya berbohong itu buat kebaikan. Iya. Pribadi kayak enggak ya, karena segala sesuatu gak ada yang baik dalam diri kita kan. Betul. Kata Paulus kan. Nah, sekarang kalau kita bohong misalnya demi gaji yang lebih tinggi, terus untuk selingkuh, ya itu ya kan, ini buat kebaikan bersama. Lah apa? Putus. Saya korup misalnya, tapi buat kebaikan keluarga saya. Nggak begitu juga dong. Jadi nggak ada apa tuh Robin Hood zaman baru nggak ada. Makanya mungkin untuk menetralkan ini kita harus ngerti kalau Rahab terus bidan-bidan itu Alkitab belum ada. Iya. Jadi mereka belum ada patokan yang benar-benar patokan yang benar-benar resmi lah istilahnya. Mereka jadi benar-benar ya insting dan benar-benar Roh Kudus banget tuh istilahnya. Tuhan. Iya. Gitu dan loh. dengan bukti bidana itu kasih pernyataan tuh sangat hikmat itu. Iya. Wah, cewek Ibrani Pak yang kuat-kuat gitu kan. Itu kan gua rasa itu hikmat dari Tuhan cara ngomongnya. Dari Tuhan. Rahab pun juga kan gitu. Nah, kalau sekarang kan terus jadi begitu kan. Iya, kalau sekarang udah ada Alkitab. Gitu loh, beda cerita nih. Iya. Gitu, Bos. Dan dasarnya si Rahab dan bidan-bidan itu berbohong juga bukan karena dosa yang pertama dia lakuin. Kayak contoh misalkan orang udah selingkuh, dia berbohong sama istrinya supaya nggak cerai. Ya karena udah ada perselingkuhan itu udah dosa. Iya, nah tuh cerdas. Jadi kayak gitu, inti kayak gitu. Jadi itu bukan berbohong demi kebaikan gitu. Itu berbohong demi nafsu lo, inti kan gitu. Iya, itu kayak egoisan. Kayak egoisan gitu, nggak bisa. Karena segala sesuatu di rumah tangga harus terbuka apapun. Bener. Apapun yang pahit sekalipun kan. Kayak contoh korupsi. Kayak misalnya korupsi nih. Ini demi buat anak-anak gue bisa sekolah di Cambridge atau sekolah-sekolah yang bagus atau apa demi masa depan. Ya korupsinya aja kan udah dosa. Iya. Sedangkan terus dia berusaha nutupin. Betul. Dengan alasan kebaikan. Betul. Sedangkan kan kalau misalkan Rahab nggak ada awalnya nggak ada dosa yang diperbuat dulu gitu loh. Justru Rahab itu memulai dengan kekagumannya sama Tuhan. Dia ngelihat Tuhan itu menyertai bangsa Israel dan dia dengar dan dia bertobat di situ. Betul. Gitu. Jadi beda cerita. Beda cerita. Jadi standarnya jangan dibilang berbohong untuk kebaikan itu. Nah, nggak bisa. Zaman sekarang ya dengan nafsu pribadi atau apa itu nggak akan dibenarkan sama jangan sekali. sampai podcast ini jadi dijadiin. Bro, itu kata dia boleh tuh. Boleh. Ya nggak gitu juga, Bos. Nanti Arya sama ini dikasih timer nih biar nggak dipotong nih. Benar. Iya kan? Takutnya disalahgunain aja. Iya, jadi orang harus nonton fullnya dulu, baru orang akan ngerti hal ini. Nah, jadi pertanyaan boleh nggak bohong? Kalau untuk zaman sekarang sih, Contohnya deh. Ya. Contohnya untuk zaman sekarang kira-kira apa? Ya untuk kebaikan Tuhan gitu. ya itu yang mau nggak mau yang kayak Cina itu udah. Iya. Itu karena dia selundupin Alkitab, dia berbohong mungkin ya karena demi revival dari sebuah negara. Ya kalau misalnya contoh di Indonesia misalnya dilarang agama nih, kita ganti jadi komunis abis, nggak boleh ada agama sama sekali. Ini misalkan ya. Misalkan, ya gue kan tetap melanggar perintah negara itu gitu istilahnya demi perintahnya Tuhan untuk menginjil, untuk membagikan firman Tuhan. Karena ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum negara, itu hukum Tuhan.
Iya. Intinya kan lu nggak kudeta kan? Iya, bukan Lu kudeta. cuman menjalankan ibadah, Menjalankan ya kan? ibadah, Walaupun betul. dilarang kan gitu. Betul. Kecuali kalau kita kudeta lah itu. Nah, itu beda cerita. baru cerita nggak boleh. Jadi bisa Gitu. dengan kata lagi nih, berbohong diperbolehkan asal tidak didasari oleh ambisi pribadi, tetapi dengan membela apa yang Tuhan akan lakuin. Iya. Ya. Bisa bilang gitu gak sih? Bisa dibilang gitu. Iya gak sih? Jadi dasarnya emang itu kekaguman. Dan hasilnya berbohong itu untuk kebaikan Tuhan. Iya. Hasilnya, endingnya. Endingnya. Gitu. Gitu. Oke, keren banget hari ini, walaupun agak pinggir julang nih bahasnya. Bukan pikir jualan lagi ya di jurang. Pokoknya harus nonton sampai habis nih video ini. Karena gue jujur kita bertiga agak takut sebenarnya keluarin video ini, tapi ya kita harus ngerti tentang berbohong yang benar bagaimana gitu loh. Oke, Benar. oke, sampai jumpa di video-video berikutnya dalam satu channel Millennial Baper. Bapak.